Sebuah ungkapan yang mencerminkan keresahan banyak anak muda terhadap kondisi di tanah air. Akibatnya, banyak yang berpikir untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Shalom God Lovers, bersama saya Pendeta Martin Hareva dalam Diaspora Voice. Belakangan ini, media sosial ramai dengan tagar "kabur aja dulu". Sebuah ungkapan yang mencerminkan keresahan banyak anak muda terhadap kondisi di tanah air. Mereka melihat ketidakpastian ekonomi, sulitnya mendapatkan pekerjaan, serta ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah. Akibatnya, banyak yang berpikir untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri, bukan karena tidak cinta Indonesia, tetapi karena mereka ingin kesempatan yang lebih besar untuk berkembang. Namun, justru mendapat tanggapan nyinyir dari beberapa pejabat. Ada menteri yang menyebut mereka yang pergi ke luar negeri sebagai tidak patriotik dan tidak cinta tanah air. Ada juga yang mengatakan di luar negeri tidak lebih baik dari Indonesia. Seakan-akan mereka yang memilih bekerja di luar negeri hanyalah orang yang tidak tahu bersyukur. Bahkan ada yang dengan sarkas berkata, "Pergi aja dan jangan balik lagi." Seolah-olah rakyat yang mencari penghidupan di luar negeri bukan lagi bagian dari bangsa ini. Pernyataan seperti ini justru menunjukkan bahwa para pejabat tidak memahami akar persoalan. Seharusnya alih-alih menyalahkan rakyat, pemerintah fokus pada solusi agar anak-anak muda tidak merasa perlu kabur demi mencari kehidupan yang lebih layak. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Sepanjang sejarah, orang selalu berpindah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dalam Alkitab, kita membaca kisah tentang Abraham yang dipanggil Tuhan keluar dari negerinya untuk menuju tanah yang dijanjikan. Kejadian 12 ayat 1. Kita juga melihat bagaimana Yusuf dibawa ke Mesir dan justru menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Kejadian 50 ayat 20. Bahkan Yesus sendiri saat masih kecil pernah mengungsi ke Mesir untuk menghindari kekejaman Raja Herodes. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Jadi, pertanyaannya bukanlah apakah kita harus tetap di Indonesia atau pergi ke luar negeri, tetapi apakah kita mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dapat memberkati kita dimanapun kita berada, selama kita tetap hidup dalam rencananya. Bagi mereka yang memilih mencari kesempatan di luar negeri, itu bukan hal yang salah. Yang penting adalah tidak melupakan siapa diri kita, tetap mengandalkan Tuhan, dan menjadikan pekerjaan
sebagai sarana untuk menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Begitu juga bagi mereka yang memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Tugasnya adalah berkontribusi bagi bangsa, bekerja keras, dan membawa perubahan positif. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus melihat fenomena ini sebagai peringatan. Jika banyak generasi muda merasa lebih baik mencari masa depan di luar negeri, itu berarti ada yang perlu diperbaiki di dalam negeri. Yang harus menjadi fokus utama adalah penciptaan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas. Presiden Prabowo telah berjanji untuk membawa pertumbuhan ekonomi minimal 8%. Jika target ini tercapai, otomatis akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi rakyat. Itu sebabnya pemerintah seharusnya tidak terlalu sibuk dengan persiapan Pilpres 2029 atau berbagai dinamika politik yang belum waktunya. Fokus utama harus tetap pada pertumbuhan ekonomi. Sebab kalau ekonomi kuat, rakyat makmur, maka dengan sendirinya dukungan masyarakat akan mengalir tanpa perlu manuver politik yang berlebihan. Sebagai orang percaya, kita juga memiliki peran penting. Kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana bertahan hidup secara individu, tetapi juga bagaimana menjadi berkat bagi bangsa ini. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7 berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Baik kita berada di dalam negeri maupun di luar negeri, mari tetap mengandalkan Tuhan. Serahkan setiap rencana kita kepadanya. Sebab seperti yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 3 yang berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu." Saya Martin Hareva, sampai jumpa di Diaspora Voice berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan terus andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.